Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa anbiya'ihi wa ikhwanihi min anbiya'i wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil wa sallallahu jami'an bi qubulil muslimin wal muslimat wa rahimahum Muhammad. Bismillah jami'al ulama wa sunniyin wa jami'al malaikatil muqarrabin khususan sallallahu qadir jirani. Bismillah jami'il syayikhi musyaikhi wa jaddi wa jaddi muslimin kafatan masyarikil ardi wal biha. Bismillah Syekh Muhammad bin Ahmad bin Abdul Bari Al-Ahdani. Bismillah Syekh Ibnu Muslim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Harrim bil ihrami musamma lubsin hitahir rajim misanur rasi amra'atin wajahan wadan syahwati kullu yujibu takhirahu ma baina syatin tuqabu aw as'in salasatin li sittati miskini aw sawmi salatin bayyiti wa amdawatin lissamami haqqaqa ma'al fasadi wal qadha mudayyaqa fasawmi kafiru salatin wa bil qadha yasulu malahul hada wa sahabi sibah in kafarah badalatun illam yajid Thumma syiyahu salamu fata'anu bidimatil badanati siyamu bil'addi min amdadihi wa haruma limuhrimin wa mayyakullul harama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Harim bil ihrami musamma lubusin khitah. Harim haramkanlah olehmu. Harim haramkanlah bil ihrami sebab ihram. Haramkanlah bil ihrami sebab ihram. Haramkanlah musamma lubusin kepada satu yang dinamai pakaian, kepada satu setiap apapun yang dikategorikan sebagai pakaian itu haram bagi orang yang berihram. Khitoh yang dijahit apa pakaian, pakaian apapun yang dijahit tak boleh. Jangan yang dijahit, tak boleh digunakan ketika ihram. Walir rajilih dan haramkanlah birrajili bagi laki-laki. Rajil bermakna rajul, lafadznya rajil tapi bermakna rajul, laki-laki. Walir rajili dan haramkanlah bagi laki-laki satar roksih kepada menutup kepala. Artinya laki-laki tak boleh menutup kepala ketika ihram. Seluruh kepala atau hanya sebagian kepala, baik itu dengan imamah, sorban ataupun dengan selain sorban,
tak boleh ditutup kepalanya atau sebagian kepalanya dalam keadaan ihram. Tidur ya. Wa meratin wajahan, dan bagi perempuan wajahan kepada wajah. Kalau perempuan tak boleh menutup wajahnya. Kalau laki-laki tak boleh menutup kepalanya. Kalau ketika ihram, ini perkara-perkara yang haram dilakukan oleh seseorang yang sedang berihram, baik ihram haji ataupun ihram umroh. Ihram, baik itu ihram haji ataupun ihram umroh, tak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut ini. Kalau laki-laki satur roksih, menutup kepala tak boleh. Kalau perempuan tak boleh menutup wajah. Wadahna sya'rih, dan meminyaki rambut. Pakai minyak rambut juga tidak boleh. Tak boleh menggunakan minyak rambut bagi seorang yang berihram. Kalau yang dahna sya'rih ini, meminyaki rambut ini baik laki-laki atau perempuan umum. Kalau tadi kan kalau wajah perempuan, kalau kepala laki-laki. Sekarang untuk masalah meminyaki rambut, baik laki-laki ataupun ihram yang sedang berihram tak boleh. Laki-laki atau perempuan tak boleh meminyaki rambut. Wal halqah, dan kepada mencukur bulu, baik bulu kepala ataupun selain kepala, bulu ketiak, jenggot, pokok bulu yang ada di tubuh tak boleh dicukur. Watibah, dan wangian, tak boleh menggunakan wangian, parfum, apa yang wangi-wangian tak boleh digunakan. Wakul magdufri, dan mencukur dan memotong kuku, tak boleh memotong kuku. Jika ihram tak boleh memotong kuku. Walamsah bisyahwati, dan kepada menyentuh bisyahwati dengan syahwat. Sentuhan-sentuhan yang berdasarkan syahwat juga tidak boleh dilakukan ketika berihram. Kalau dilakukan ketika berihram, maka hukumnya haram, tak boleh. Kullun, adapun semua itu, semua yang kita sebutkan barusan, baik itu memakai pakaian yang berjahit, menutup kepala bagi laki-laki, menutup wajah bagi perempuan, memotong kuku, kullun adapun semuanya, yujibuh ialah mewajibkan apa kullun, mewajibkan takhyirahu kepada memberi opsi kepada muhrim, takhyirahu kepada memberi opsi atau pilihan kepada muhrim. Muhrim maksudnya orang yang berihram. Muhrim itu orang yang berihram. Kalau mahram itu adalah hubungan saudara, seponakan dan paman, itu adalah mahram. Kalau muhrim itu adalah orang yang berihram. Memberi pilihan kepada sesuatu, baina syatin, yang diantara kambing, tu'tabuh, disembelih apa kambing. Boleh diberi opsi damnya itu atau sanksinya itu adalah opsinya antara menyembelih kambing. Ini yang pertama, au asuin salasatin, atau membayar 3 sok. 3 sok makanan. 3 sok makanan tadi lisit tati miskinin, bagi 6 orang miskin. Jadi 3 sok dibagi kepada 6 orang miskin. Berarti setiap satu orang miskin mendapatkan separuh sok, ya kan? 1/2 sok. Au saumi salatin, atau berpuasa 3 hari bayitin yang bermalamkan. Maksudnya niatnya itu diniat di waktu malam. Puasa 3 hari yang dibermalamkan. Wa amdawatin,
Ini adalah tadi ya sanksi bagi orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran ketika ihram. Sanksinya itu boleh memilih di antara beberapa hal. Yang pertama adalah menyembelih kambing. Boleh milih. Tak bisa menyembelih kambing, bisa membayar 3 sok atau puasa. Silakan memilih. Tak harus berurutan, tapi memilih. Wa'amdawat'in dan haramkanlah, ini atof kepada musamma lubusin. Ay harim amdawat'in. Wa'amdawat'in dan kepada sengaja wate, sengaja bersetubuh. Hakiko, yakinilah olehmu. Hakik, asalnya kan hakik ini kan. Hakiko, yakinilah olehmu. Ditamami, untuk menyempurnakan haji ma'al fasadih bersama fasad rusak, ma'al fasadih bersama fasad, wal qadha dan qadha, mudayyaqan halnya sempit, mudayyaqan halnya sempit. Maksudnya begini, juga yang termasuk yang haram dilakukan ketika ihram adalah sengaja wati dengan sengaja. Ya masa wati tapi tak sengaja, misalnya ngigo tapi wati kan jarang ada. Ini sengaja wati. Sengaja wati itu haram dilakukan. Meskipun haram, tapi orang yang berihram tadi, yang ihram haji ataupun umroh, tetap wajib menyempurnakan hajinya. Tak lantas kemudian karena sudah wati, kemudian selesai hajinya, enggak. Tetap wajib diselesaikan hajinya, cuman nanti hajinya itu dikatakan fasad, rusak, batal. Batal tapi tetap wajib dilanjutkan. Karena batal, karena dikatakan fasad, rusak hajinya, maka wajib dikodok. Tapi kodoknya itu mudayyak, bukan kodok yang muwassa. Kalau kodok mudayyak itu artinya kodoknya itu harus segera dilakukan. Tak boleh ditunda-tunda. Beda dengan muwassa. Kalau muwassa boleh ditunda-tunda. Kalau mudayyak tak boleh ditunda-tunda, harus segera. Paham ya? Kasaumi, wajib kodoknya tadi, wajib mengkodok haji yang rusak sebab wate tadi, kasaumi sebagaimana puasa. Puasa yang yang rusak sebab wate itu kan juga wajib dikodok. Wajib dikodok, tapi sama-sama mudayyak. Kodoknya itu kodok mudayyak. Takfirin dan takfir. Takfir maksudnya membayar kafarat. Wa takfirin ini asalnya wa takfirin wa sholatin, tapi huruf atopnya dibuang. Ini atop kepada as-saumi, cuman huruf atopnya dibuang menjadi takfirin sholatin. Asalnya wa takfirin wa sholatin. Kasaumi sebagaimana puasa, takfirin dan membayar kafarat, sholatin dan sholat bi'tida dengan melanggar. Artinya meninggalkan sholat karena melanggar, itu wajib dikodok secara bersegera. Tak boleh ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda tak boleh. Haram hukumnya. Wabil qadha yahsulu ma lahu ada. Wabil qadha dan dengan qadha. Wabil qadha dan dengan qadha. Nangis. Wabil qadha dan dengan qadha yahsulu tercapai ma posatu lahu yang ialah bagi ma al-ada'u adapun ada. Artinya begini, kalau kita mengkodok haji yang rusak sebab tadi, apakah kita mendapatkan pahala? Iya, dapat pahala. Pahalanya setara dengan pahalanya ada. Kodok haji yang kita lakukan, kemarin kan rusak hajinya. Sekarang dikodok. Nah, kodok sekarang ini, apakah sama pahalanya dengan pahala ada? Sama. Begitu Pak. Maksud yang deribet ini maksudnya, kodok yang kita lakukan itu sama pahalanya dengan ada yang kita lakukan. Ada kan haji kodok, ada haji anda. Atau pertanyaannya, apakah kalau misalnya tadi kan hajinya rusak sebab wate,
Kalau hajinya rusak sebuah kita wajib melanjutkan, tak boleh memutus hajinya, tetap dilanjutkan sekalipun hajinya rusak. Apakah kita ketika melanjutkan mendapatkan pahala juga? Padahal rusak kok hajinya. Itu berbeda pendapat ulama, tapi di sini dijelaskan bahwa menurut kaul yang muktamad, bukan muktamad, tapi menurut kaul yang dohir, katanya disebutkan di sini annahu yuthabu ala ma akmalahu. Dia itu mendapatkan pahala sekalipun haji yang dia lakukan itu rusak atau batal. Tetap dapat pahala meskipun hajinya rusak. Kalau nanti dikodok, kodoknya itu setara dengan pahala ada. Katanya begini. Bil kodoih ya syuruma lahul ada. Wasoha dan assa. Wasoha dan assa apa kodok? Wasoha dan assa apa kodok fisiba. Di dalam atau bagi anak kecil, warikin dan budak. Maksudnya begini, kalau misalnya anak kecil misalnya, seperti Aski ini kan anak kecil kan, haji, kan tak sah kan seharusnya kan? Tak sah hajinya, tapi ternyata di pertengahan haji, Aski ini melakukan perkara yang membatalkan hajinya. Ya kan? Kan wajib kodok. Ketika wajib kodok, apakah sah kodoknya? Tapi kalau misalnya anak kecil tadi mengkodok ketika dia sudah balighh, sudah pintar, sudah dewasa, haji yang dia lakukan dalam rangka kodok tadi itu sudah memenuhi syarat untuk memenuhi rukun Islam. Sudah cukup katanya. Itu adalah haji rukun. Menjadi haji rukun Islam maksudnya. Kafarahu, membayar kafarat hu kepada amduatin, atau dikafaratkan hu kepada amduatin badanatun apa unta badanah. Badanatun apa unta badanah. Maksudnya kalau misalnya kita melakukan wate secara sengaja ketika dalam keadaan ihram, maka sanksinya atau kafaratnya adalah badanah, membayar unta badanah. Unta badanah kan mahal. Bagaimana kalau tak punya uang untuk beli unta badanah? Illam yajid fabaqaratun. Illam yajid, maka jika tidak menemukan siapa muhrim orang yang berihram, fabaqaratun, maka ialah sapi. Kalau tak punya unta, ya bayar menggunakan sapi. Kalau tak punya sapi, tak punya unta, sumasyahu as-sab'u. Kemudian 7 kambing. Tak punya sapi, tak punya unta. Ya sudah, bayar 7 kambing. Bayar kambing tapi 7. Ya kan sama saja ya. Ya maksudnya punya uang tapi untanya nggak ada, sapinya juga tidak ada. Tapi punya uang, ya beli kambing, jumlahnya 7. Fato'amu, tak punya kalau kambing, fato'amu, maka makanan. Maka memberi makanan biki matil badanati dengan harganya unta badanah. Setara unta badanah. Misalnya memberi makanan, unta badanah harganya misalnya 50 juta unta badanah. Berarti uang 50 juta itu dibelikan makanan, belikan kepada orang-orang fakir miskin. Begitu maksudnya. Jadi qimatul badanah, harganya badanah tadi itu dikonversi menjadi makanan, kemudian diberikan kepada orang fakir miskin. Tak bisa memberi makanan, fasyamu, kemudian berpuasa. Nah, apa nak? Biasanya agak rewel nih. Kipasnya ke sini. Ini yang sumuk. Ibunya masak. Aduh. Ini nah. Oh. Ambil Fen. Berikan ke ibunya Fen. Nangis Fen. Bisa Fen. Angkat sama ininya Fen.
Bisa kan? Aski ini orangnya tak rewel. Selama saya merawat Aski, dia itu gak pernah rewel. Karena kemarin, 2 hari yang lalu itu di imunisasi baru rewel sekarang. Biasanya tak pernah nangis. Bangun tidur biasanya kalau bayi kan nangis kan. Aski itu enggak. Kalau bangun, noleh, nyari bapak, nyari ibunya. Pas ketemu, ketawa. Jadi saya juga ikut ketawa. Gak bisa, kalau Aski biasa nangis kalau anak kecil. Kok bisa ketawa? Kenapa nak kok ketawa? Malah ketawa. Saya ajak ngobrol, saya tadi jelaskan kayak gini, dia ketawa. Padahal saya menjelaskan ke kalian kan. Dia kira paling saya ngajak dia bicara kan. Dia ketawa. Jarang nangis. Gak rewel. Sekarang rewel, sudah 2 hari sakit. Kalau sebenarnya seandainya saya tidak nginep di sini ya mungkin Aski gak saya bawa. Kalau tidur sendirian kayak tadi malam gak enak. Kalau sudah punya anak. Ya, kalau saya. Jadi kalau saya capek-capek, Ramadan kemarin kan bolak-balik kan. Penyembuh rasa capek saya Aski. Ya, langsung yang saya samperin bukan kemudian rebahan di kamar, main HP, letakkan baju enggak. Langsung Aski yang dipegang sembuh rasanya. Kayak di charger gitu loh. Langsung semangat saya hidup lagi. Kalau saya suka kalau mandikan Aski. Kalau mandikan Aski, ngerawat, gantiin popok, memakaikan baju, itu seneng kalau saya. Kayak kebahagiaan yang gak pernah saya temukan, ya gak pernah punya anak ya kan. Tapi seneng, alhamdulillah. Aski itu tidak rewel, tidak seperti saya. Kalau saya dulu riwayatnya tercatat bahwa saya ini adalah anak paling nakal. Dulu. Aski, alhamdulillah tidak tak menurun ke bapan bahaya. Fasyamu kemudian puasa, tak bisa memberikan makanan seukuran harga unta bedanah, maka ya puasa. Puasanya itu bil adih dengan bilangan, min amdadihi dari beberapa emutnya makanan. Min amdadihi dari beberapa emutnya makanan. Maksudnya begini. Kalau tadi kan, kalau tak bisa bayar unta, sapi, atau sapi, kambing, tak bisa kambing, maka memberikan makanan seukuran atau seharga dengan unta. Kalau tak bisa semuanya itu, maka puasa. Bagaimana cara puasanya? Berapa hari? Berapa harinya ini tergantung dari harga unta. Kalau misalnya harga unta seperti tadi adalah 50 juta misalnya, berarti 50 juta itu kalau semutnya misalnya satu mut itu 100.000 misalnya. Satu mut 100.000, satu mut. Berarti untuk 50 juta berapa? Oh, terlalu mahal. Misalnya 10 juta saja. Satu unta adalah 10 juta. Harga satu mut adalah 100.000 misalnya. Satu mut adalah 100.000. Berarti berapa? 100 ya. 100 kan? Berarti setiap harinya dia itu berpuasa untuk 1 hari 1 mut. Berarti dia puasa 100 hari. Paham ya? Karena untuk 1 hari puasa itu 1 mut. Ya kan? Untuk puasa itu 1 mut. Harga unta adalah 10 juta. Harga 1 mut adalah 100.000. Berarti dia itu berpuasa 100 hari. Kurang lebihnya seperti itu. Cara menentukan berapa hari dia puasa. Bil adih min amdadihi. Maka dia berpuasa sesuai dengan beberapa mut-mutnya makanan. Ya, berat berarti. Tapi daripada dia tak punya uang, ini adalah sanksi bagi orang yang tak memiliki uang. Makanya kalau ditanya lebih baik mana, orang kaya yang bersyukur dengan orang miskin yang bersabar. Tentu jawabannya adalah kaya yang bersyukur. Pahala sabar itu tinggi, syukur itu juga tinggi. Tapi kalau dipertanyakan mana yang lebih baik sabar yang
miskin yang sabar dengan kaya yang bersyukur, tentu lebih baik kaya yang bersyukur. Yang tak baik adalah sudah miskin tak bersyukur, tak sabar, ya kan? Itu yang tak baik. Yang baik adalah kaya tapi bersyukur. Karena banyak ibadah-ibadah yang tak bisa dilakukan oleh orang yang tak punya uang. Kamu haji pakai apa? Uang dong, ya kan? Sedekah pakai apa? Uang. Zakat pakai apa? Uang. Mau berperang tak punya uang, merdeka ada, ya kan? Gimana kamu mau berperang tak punya senjata? Perlu uang untuk beli senjata. Tak punya senjata, dalam menggadal maju. Merdeka ada, berus langkai panah di sana. Mati tak bisa. Makanya kalau kalian punya uang, bersyukur, alhamdulillah, disedekahkan, bersedekah, bantu orang lain. Kalau punya uang, itu salah satu bentuk untuk bersyukur. Wa haruma dan haram limuhrimin, bagi orang yang berihram. Limuhrimin, bagi orang yang berihram. Waman, dan orang yahullu, yang bertempat atau yang tinggal siapa man al haramah, di tanah haram. Haram ta'arrudus saydih, apa? Ta'arrudu ini menjadi fa'il dari haruma. Haram ta'arrudus saydih, apa? Mengganggu hewan buruan. Hewan buas. Ta'arrudus saydih, apa? Memburu hewan buas. Said. Jadi bagi orang yang tidak bertempat tinggal di tanah haram, ketika ada di tanah haram, tak boleh mengganggu hewan-hewan di sana. Atau orang yang tidak berihram misalnya kan. Orang-orang yang ada di sana, yang bertempat tinggal di tanah haram juga tak boleh mengganggu hewan buruan di sana, tak boleh. Haram. Wafil an'amih, dan ialah di dalam an'am, di dalam ternak, al-mithluh, adapun semisal. Wafil an'amih, dan ialah di dalam hewan ternak, al-mithluh, adapun semisal. Maksudnya begini, kalau misalnya kita itu mengganggu hewan-hewan buas yang ada di sana, di tanah haram, dibunuh ataupun disembelih atau misalnya disakiti, maka dendanya harus mengganti hewan yang semisalnya. Tapi begini katanya, semisal dari hewan buruan itu adalah ada pada hewan ternak. Jadi misalnya nanti kan ada, kalau burung unta itu termasuk said, hewan buruan yang ada di tanah haram. Kalau misalnya kamu membunuh said, maka kamu bukan mengganti said, bukan harus mengganti burung unta, tidak, tapi mengganti semisal burung unta. Persamaannya said ini, hewan buruan ini, itu terdapat di hewan ternak. Paham ya? Persamaannya hewan buruan tadi, hewan buruan yang ada di tanah haram, itu persamaannya itu terdapat di hewan ternak. Fil an'amih al-mithluh. Wal ba'iruh, adapun unta, kan na'amih, ialah seperti burung unta. Artinya kalau kamu membunuh atau mengganggu burung unta, maka kamu harus mengganti unta. Karena yang semisal dengan burung unta adalah unta. Kamu mengganggu burung unta, kamu harus mengganti unta. Wal kabsyuh, dan adapun domba jantan atau yang disebut dengan kambing kibas, adapun domba jantan, kadzabai, ialah seperti dzabun. Dzabun ini apa ya? Binatang buas. Apa bahasanya di sini mungkin nggak ada mungkin. Dzabun, kadzabai ialah seperti dzabun. Kita sebut dzabun saja. Maksudnya begini, kalau kamu mengganggu dzabun di daerah sana, kamu mengganti domba jantan atau kambing kibas. Wanzin dabyun, dan ialah wanzin ini kan asalnya wakanzin dabyun, sama dengan kabsyun wal kabsuh kadzabi. Wakanzin, dan ialah seperti kambing betina, dabyun adapun kijang. Kalau kamu misalnya mengganggu kijang, maka gantinya adalah kambing betina. Wafil hamami, dan ialah di dalam merpati, asyatuh, adapun kambing.
kamu mengganggu merpati di tanah haram, membunuh, atau kamu lindas, kamu ketapel, kamu banting misalnya mati, maka diganti dengan 1 kambing. Semisal, karena sepadan dengan itu adalah kambing. Dobbin jadiyun, dan ialah seperti dob. Dob ini apa ya? Bukan kadal tapi mirip kadal. Karena soid yang dimaksud di sini soid atau hewan buruan yang ada di tanah haram itu adalah hewan buas tapi bisa dimakan. Kalau kadal kan tak bisa dimakan kan. Jadi dob ini bukan kadal tapi mirip kadal. Bukan kadal ya. Kalau kadal itu tak bisa dimakan, dob ini mirip dengan kadal tapi bisa dimakan. Jadiyun adapun anak kambing, dan ialah seperti apa? Adob atau seperti kadal. Jadiyun adapun anak kambing. Ada dob di sana. Apa dob itu ya? Tak tahu namanya dob itu katanya. Di sini dikatakan bahwa shibahul warol. Adalah seperti kadal. Bentuknya mungkin seperti kadal. Kalau kamu mengganggu hewan itu, kamu harus menggantinya dengan anak kambing. Awit tu'amuh qimatan. Awit tu'amuh atau adapun makanan qimatan. Qimatan ini mansubun bilas il khafid. Asalnya biqimatin. Dengan harga. Qimatan dengan harga. Ausoman biqadriha. Ausoman atau berpuasa. Sauman ini menjadi maf'ul mutlak. Asalnya ayyasumu sauman. Ada lafadz yang dibuang. Sauman ini menjadi maf'ul mutlak dari fi'il yang dibuang. Yasumu sauman. Au sauman atau berpuasa. Biqadriha dengan kadarnya qimah. Biqadriha dengan kadarnya qimah. Angkul limuddin yauman, dari setiap mud yauman 1 hari. Artinya 1 harinya itu seukuran dengan 1 mud. Berpuasa jadi sanksinya itu kan tadi dikatakan bahwa sanksinya itu kalau misalnya kamu tidak bisa menyembelih atau mengganti rugi dengan semisalnya tadi itu, semisalnya dob apa misalnya gitu kan ya. Kalau misalnya kamu tak bisa menggantinya dengan cara debhun, menyembelih, maka kamu memberikan makanan. Tak bisa memberi makanan, maka kamu berpuasa. Berpuasa sekedarnya qimah. 1 mud untuk 1 hari. Bil harami, dengan tanah haram. Bil harami, dengan tanah haram. Ikhtassoh tertentu. Ikhtassoh tertentu to'amun apa makanan. To'amun apa makanan. Waddamuh dan dam. Dam yang dimaksud di sini adalah ad-dabhu, menyembelih. Menyembelih hewan yang sudah ditentukan. Las-saumuh, tidak puasa. Las-saumuh, tidak puasa. Artinya begini, untuk membayar ganti atau denda yang disebabkan pelanggaran yang kamu lakukan di tanah haram, itu kan 3, makanan, membayar dam, puasa. Untuk yang 2, makanan dan bayar dam, itu tertentu di tanah haram. Tak boleh dilakukan di selain tanah haram. Mau memberi makanan, harus diberi makanan, diberikan kepada fakir miskin yang ada di tanah haram. Membayar makanan, tak boleh diberikan di Indonesia. Tak boleh. Harus tertentu diberikan kepada fakir miskinnya tanah haram. Atau untuk membayar dam, untuk menyembelih, ya harus disembelih di sana, di tanah haram. Tak boleh disembelih di Indonesia, tak boleh disembelih di tempat selain tanah haram. Las-saumuh, tidak puasa. Kalau puasa, misalnya kamu bayar dam tak bisa, memberi makan tak bisa, kan puasa. Puasanya ini boleh dilakukan dimanapun, di tanah haram monggo, di Indonesia monggo, di rumahmu monggo, tak masalah, tak masalah. Yang tertentu di tanah haram itu cuma memberi makanan dan membayar dam. In yakid nikahan muhrimun fabatilun. In yakid, jika berakad atau melakukan akad nikahan kepada nikah, maksudnya akad nikah. Muhrimun, siapa orang yang berihram, fabatilun, maka ialah batil. Fabatilun, maka ialah batal. Fabatilun ini menjadi khabar dari mubtada yang dibuang.
asalnya fahuwa batilun. Fahuwa maka adapun akad batilun ialah batal. Kalau misalnya orang yang berihram, ihram haji ataupun ihram umroh, melakukan akad nikah ketika ihram, maka akad nikahnya itu batal, tak sah. Artinya ya bukan tidak dikatakan suami istri, sekalipun sudah terpenuhi syarat, rukun, semuanya mempelai laki-laki dan perempuan sudah terpenuhi, wali saksi sudah ada, mas kawin sudah ada, tapi dilakukan ketika ihram, sah. Harus nikah lagi ketika sudah selesai ihram atau ketika sudah tahallul. Waqad anabatil harami. Ini atau kemana ini? Waqad anabatil harami, dan kepada memotong tumbuhan tanah haram. Memotong tumbuhan tanah haram. Tumbuhan-tumbuhan di sana dipotong. Rotban yang halek basah, maksudnya belum kering. Tumbuhan-tumbuhan yang masih segar maksudnya. Waqal'an, dan kepada mencabut tumbuh-tumbuhan di sana, dipotong, dipetik ataupun dicabut tumbuh-tumbuhan yang di tanah haram yang masih segar, belum kering, belum mati, ini masih segar. Duna udrin, tanpa udur, tanpa ada alasan, tidak ada kepentingan, kemudian memetik ataupun mencabut tumbuhan yang ada di tanah haram, haramkanlah olehmu. Harim ini fil amar, yang sifatnya adalah muta'addi, yang statusnya itu muta'addi atau butuh maf'ulnya itu adalah qat'ah. Wa harim qat'ah nabatil haram wa qal'an duna udrin, begitu asalnya. Haramkanlah bagimu memetik tumbuhan di tanah haram yang masih segar, atau mencabut tumbuhan yang masih segar di tanah haram tanpa udur, itu haram. Kitabul bai'i wallahu a'lam. Kitab buyu ini mungkin lebih ringan, gampang mungkin. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.